Saudara, mari terima berita Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan tetap berdiri dari Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Bersorak-soralah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sang sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi saudara. Shalom, nama saya Jevon, saya adalah salah satu pastor di ICC. Jika ini kali pertama atau kedua Anda mengunjungi ICC Melbourne, kami ingin tahu bahwa Anda diterima, Anda disambut di sini. Baik jika Anda hanya berkunjung atau mungkin sedang berlibur, baik Anda yang baru datang kembali ke gereja setelah sekian lama, atau Anda yang sedang mengeksplorasi iman kekristenan, Anda ingin belajar lebih lanjut, kami senang Anda ada di tengah-tengah kami. Saudara, kita hanya beberapa hari menuju hari Natal, dan bagi umat Kristen, Natal bukan hanya tentang seorang bayi di palungan, tapi tentang bersukacita atas kedatangan seorang raja. Siapa raja itu? Yesus. Yesus Kristus adalah sang raja yang kita sambut pada hari Natal. Dan Nabi Zakaria mengatakannya seperti ini. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Saudara, kata-kata ini pertama kali diucapkan kepada orang-orang Yehuda setelah pengasingan mereka di Babilonia. Mereka telah kembali ke Yerusalem secara fisik, tapi secara spiritual, secara sosial, secara emosional, mereka mungkin masih merasa lelah dan putus asa. Kota mereka masih berantakan hancurnya, bait suci masih reruntuhan, belum dibangun kembali. Hidup terasa sulit dan janji Allah terasa jauh. Dalam kenyataan kondisi itulah, Nabi Zakaria memberikan penghiburan kepada umat Allah. Bersorak-soraklah dengan nyaring karena rajamu akan datang kepadamu. Nubuat ini menemukan penggenapan utamanya di dalam Yesus Kristus yang kita sering gunakan atau kaitkan ayat ini dengan Minggu Palma, saudara. Hari Minggu di mana Yesus memasuki Yerusalem sebelum dia disalib, dia naik seekor keledai, tapi kedatangan Yesus sebagai raja tidak dimulai pada hari Minggu Palma. Kedatangan Yesus sebagai raja dimulai pada hari Natal ketika dia datang ke dunia secara fisik ini, saudara. Itulah penggenapan pertama dari nubuatan kita lihat. Tapi saudara, ini satu hal yang harus kita perhatikan, ini faktanya. Yesus datang itu adalah sebuah berita, saudara. Tapi setiap berita yang kita terima seperti rajamu telah datang, itu sifatnya netral. Anda bisa bersukacita atau tidak atas sebuah proklamasi atau atas sebuah berita, itu sangat bergantung pada bagaimana Anda memahami berita tersebut dan bagaimana hal itu memengaruhi hidup Anda. Saya akan berikan sebuah contoh. Jika saya membawa berita kepada Anda, food delivery Anda sudah sampai. Mungkin tidak ada Gojek atau Grab di sini, saudara, mungkin Uber Eats-nya sudah sampai. Bagaimana perasaan Anda? Jika Anda kelaparan, Anda sudah tunggu makanan itu selama 1 jam. Berita kalau food delivery itu datang menjadi berita yang baik bagi Anda. Tapi bagaimana jika food delivery itu bukan buat Anda, tapi buat orang rumah, buat orang lain? Maka kabar itu menjadi kabar yang biasa saja. Oh ya, sudah datang, saya akan kasih tahu dia, sudah datang makanannya. Nah, bagaimana jika Anda sudah sibuk masak makan malam buat keluarga Anda, tiba-tiba ada orang yang kirim makanan pakai food delivery, begitu dibuka, wah, makanannya lebih menarik, baunya lebih sedap, kelihatan enak sekali, saudara. Akhirnya keluarga Anda lihat makanan itu, makanan yang Anda masak semalaman buat keluarga Anda tiba-tiba terlihat hambar dan tidak enak, saudara.
Mereka tidak mau lagi makan makanan itu karena yang datang lebih enak gitu saudara. Kabar yang sama bisa menjadi kabar buruk bagi Anda. Kabarnya berubah nggak saudara? Tidak. Kabarnya sama, makanan itu datang. Tapi bagaimana Anda menerimanya bergantung dari bagaimana hal itu memengaruhi Anda. Nubuat Zakaria bahwa rajamu datang kepadamu adalah kabar yang sifatnya sebenarnya netral. Orang-orang di Yehuda mungkin bersukacita karena mereka mengharapkan, menantikan keselamatan. Mereka merindukan hal itu. Tapi saudara, izinkan saya mengundang saudara melihat bagaimana berita yang sama yang diterima oleh orang Yehuda itu pernah menjadi sebuah kabar yang buruk bagi seseorang. Ada di Alkitab saudara. Ketika nubuat ini digenapi melalui kedatangan Yesus yang pertama yang dimulai pada saat Natal, ada seorang raja yang gelisah karena kedatangan Yesus. Di Matius 2 dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dalam bahasa Inggris dikatakan dia troubled, saudara. Dan kita akan lihat makna troubled itu apa dari apa yang dilakukan berikutnya. Herodes gelisah karena apa? Herodes sudah menjadi raja di sana. Kenapa bisa ada raja lain yang datang? Raja baru itu mengancam tahta Herodes. Herodes tidak bisa bersuka cita karena kedatangan Yesus. Dan apa yang dilakukan Herodes? Di ayat 4-5, maka dikumpulkannya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Herodes terlihat curious. Dia terlihat penasaran, dia terlihat pengen tahu saudara. Apa yang dilakukan kemudian? Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Bila mana bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergi selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Benarkah Herodes mau menyembah raja ini? No. Ketika tahtanya terancam, Herodes berusaha ingin tahu tentang Yesus. Berpura-pura ingin menyembah Yesus. Apa yang dilakukan berikutnya? Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi dari teks ini kita lihat orang Majus itu tidak datang waktu Yesus mungkin masih baru lahir saudara, mungkin setelah 2 tahun bahkan setelah Yesus lahir. Ada beberapa komentator yang berpendapat demikian. Sehingga kalau saudara lihat mungkin gambar Natal ada orang Majus sama gembala bersamaan, mungkin itu tidak akurat saudara. Tapi kita lihat di sini ada jeda waktu mungkin sekitar 2 tahun. Dan itu yang Herodes lakukan. Kenapa saudara? Herodes adalah seorang raja. Ketika tahta Herodes ditantang oleh kedatangan seorang raja yang baru, ia gelisah. Ia berpura-pura ingin datang menyembah raja baru ini, namun jauh di lubuk hatinya, no, ia ingin menyingkirkan raja yang baru ini. Ia ingin mengamankan tahtanya sendiri. Dan ini manipulatif. Herodes melakukan apa saja, termasuk membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem dan sekitarnya yang berusia 2 tahun ke bawah untuk memastikan tahtanya aman. Tahtanya adalah miliknya. Dan itu apa yang kita bisa lakukan kepada Yesus. Ketika Yesus datang sebagai raja dan dia menjadi ancaman bagi tahta di hidup kita. Seruan Zakaria untuk datang, untuk bersuka cita karena kedatangan sang raja, itu tidak akan masuk akal di hidup Anda jika Anda masih Herodes. Jika Anda masih menjadi raja atas hidup Anda sendiri,
kedatangan Yesus bukan penghiburan, itu ancaman. Dan faktanya, dunia ini melatih kita untuk menjadi Herodes, untuk menjadi raja. Prinsip dunia ini, customer is king. Pelanggan itu raja. Dan di luar tempat kerja, kita memperlakukan diri kita sebagai pelanggan dimanapun saudara. Di restoran, di supermarket, di pusat perbelanjaan, dan yang lebih parah, kita menjadi pelanggan di gereja. Saudara, banyak orang datang ke gereja dengan pola pikir mereka customer. Apa yang bisa saya dapatkan di gereja ini? Apa yang bisa saya nikmati? Bagaimana gereja ini membuat saya merasa bisa diterima, menyelesaikan masalah di hidup saya? Banyak orang tidak datang ke gereja untuk menyembah Tuhan, tapi untuk mendapatkan kepuasan batin. Dan ini penting untuk kita bahas. Di era ekspansi bisnis, di mana kita melihat bisnis itu tumbuh dalam skala yang belum pernah kita lihat di sejarah manusia sebelumnya, banyak gereja dapat jatuh ke dalam perangkap yang sama. Bagaimana jika kita mengikuti pola pikir ekspansi bisnis, memperlakukan orang yang datang ke gereja sebagai customer, memberikan apa yang mereka inginkan? Bagaimana jika cara kita merancang pelayanan malah memberi makan berhala-berhala yang ada di hati manusia daripada men-challenge berhala-berhala yang ada di hati kita? Ketika gereja menjadi sebuah bisnis spiritual, Yesus itu hanya produk, saudara. Dan Anda tetap menjadi raja di hidup Anda. Kabar bahwa rajamu datang kepadamu tidak akan membawa sukacita. Itu justru menjadi ancaman bagi tahta kenyamanan hidup Anda. Jadi ancaman bagi berhala-berhala Anda. Apa maksudnya saudara? Coba saya berikan satu contoh. Jika gereja mengadakan seminar, judulnya Happy Marriage, Happy Family. Menurut Anda berapa keluarga yang akan datang ke seminar itu saudara? Sekarang, jika gereja mengadakan seminar judulnya Missional Family, menurut Anda berapa banyak yang akan hadir? Apakah jumlahnya akan sama saja? Atau jumlahnya akan berbeda? Saudara, kita butuh dua-duanya. Dua-dua ini bagus, saudara. Tidak ada yang salah dengan dua-dua ini. Namun jika kita hanya tertarik pada membahagiakan keluarga kita, tapi tidak mengajak keluarga kita melihatnya sebagai sarana di mana Tuhan memanggil kita untuk bermisi, untuk hidup di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya kebahagiaan kita. Mungkin Yesus bukan raja sejati di hidup kita. Banyak orang di gereja memperlakukan Yesus sebagai pelayan, saudara. Yesus itu pil ajaib supaya masalah hidup saya beres. Yesus bukan raja di hidup mereka. Dan ini sesuatu yang kita harus bicarakan. Mengapa, saudara? Ini sangat bahaya. Dari luar sama-sama religius. Dari luar sama-sama cinta Tuhan. Dari luar sama-sama baca Alkitab, saudara. Tapi siapa raja di hatinya? Setiap pilihan, setiap tindakan, setiap hal yang kita lakukan menunjukkan siapa raja di hati kita. Saudara, saya lahir dan tumbuh besar di sebuah kota kecil di pesisir barat Indonesia. Maaf, translation agak aneh tapi ya saudara ya. Kalau saudara tahu saya lahir di mana, saudara tahu. Saudara, saya anak pendeta, saudara. Mungkin tidak kelihatan, mungkin kelihatan, saya tidak tahu. Tapi ayah saya itu pendeta, tapi bukan pendeta penuh waktu, dia juga menjalankan bisnis. Tapi satu hal yang saya lihat sejak kecil itu, hatinya itu ada di pelayanan. Ia menjalankan bisnis itu buat mendukung pelayanan ya saudara. Bisnis itu bisa memberikan dia fleksibilitas, supaya dia bisa pergi misi, dia bisa membagikan Injil ke orang-orang, dia bisa memberkati mereka yang membutuhkan. Dan sepanjang masa kecil saya, hidup saya, banyak hari Minggu kami itu bukan hanya milik kami saja, saudara. Banyak orang menganggap Sunday is a family day, yes. Tapi saya tidak tumbuh besar seperti itu. Dan itu kayaknya mungkin kalau anak pendeta harus seperti itu, saudara. Tapi itu bukan hanya masalah anak pendeta atau tidak, ini adalah panggilan sebagai orang Kristen, saudara. Seringkali rumah kami itu bukan hanya milik kami, saudara. Kami menjamu, ada pendeta yang datang, mungkin atau ada misionaris yang sedang melakukan misi di sekitar kota kami. Dan kadang mereka menginap di kamar saya, jadi saya pindah tidur sama orang tua saya, atau pindah ke kamar lain gitu, saudara. Ada mobil keluarga, mereka dikasih pakai, saudara. Dan apapun yang kami punya, ya mereka bisa pakai juga gitu. Dan mereka bisa duduk makan malam bersama dengan kami, pergi makan bersama.
Terlepas dari doktrin dan pengetahuan Alkitab yang ayah saya pernah bagikan kepada saya, satu hal yang saya bisa lihat, yang bisa saya yakini adalah dia bukan raja di hidupnya. Yesus adalah raja di hidupnya. Saya tidak pelajari ini dari apa yang dia katakan, dari apa yang pendeta katakan, tapi dari apa yang dia tunjukkan kepada saya. Keluarga kami tetap keluarga yang normal, saudara. Kami masih berlibur, kami bisa punya family time bersama-sama. Tapi keluarga kami, rumah kami, itu bukan hanya milik kami. Anak-anak Anda akan melihat seperti apa Anda hidup. Mereka mungkin tidak akan mengatakannya, tapi mereka tahu siapa raja di hidup Anda. Dan jauh di lubuk hati Anda tahu, ini bukan hanya masalah kesibukan, bukan hanya masalah waktu, ini masalah hati. Masalah hati siapa raja di hidup Anda. Kita perlu dicontohkan, saudara. Kita perlu teladan. Pengetahuan di kepala, khotbah hari Minggu ini tidak akan terjemahkan dengan baik di hati Anda. Kita butuh melihat kalau it's possible. Dan itulah alasan mengapa salah satunya Yesus datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini untuk memberi kita teladan, untuk menunjukkan seperti apa raja yang sejati itu. Seperti apa dia. Sesuatu yang benar-benar berbeda yang dunia ini tidak bisa lihat. Jika Anda orang Kristen, hidupnya tidak berbeda dengan orang non-Kristen, ya mungkin Anda masih raja dunia ini, saudara. Karena Yesus bukan raja dari dunia ini, dia datang untuk menunjukkan kepada kita bahwa itu mungkin. Bahwa itulah yang kita butuhkan. Tapi sekali lagi, saudara, melihat teladan saja, ditunjukkan saja terkadang juga tidak cukup. Terkadang Tuhan harus menghancurkan kita, menghancurkan setiap tahta dan belenggu di hidup kita, agar dia bisa membentuk kita kembali. Kecuali kita lihat kerajaan kita sendiri itu gagal lagi dan lagi. Kita tidak akan pernah bersuka cita atas kedatangan raja yang sejati. Selama kita bisa masih mempercayai kerajaan dunia ini, selama kita masih berpegang teguh pada narasi dunia, janji-janji dunia, pola-pola dunia, prioritas-prioritas yang ada. Tidak peduli bagaimana sesuatu diteladani kepada kita, tidak peduli saudara saya mau khotbah gimana pun, hati Anda akan tetap mati rasa. Mata Anda akan tetap buta, telinga Anda akan tetap tertutup. Anda bisa ke gereja 20 tahun, tapi hidup Anda tidak berubah. Anda masih raja di hidup Anda. Dan Anda akan menolak Yesus. Anda tidak akan bersuka cita. Jikapun Anda bersuka cita itu akan dangkal. Namun hari ini kita melihat apa yang Alkitab gambarkan kepada kita. Kita melihat raja seperti apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Bagaimana kerajaannya menyingkapkan kerajaan semu di hidup kita. Dan bagaimana dengan melihat kepada Yesus kita dituntun untuk melepaskan tahta kita. Sehingga kita dapat benar-benar bersuka cita. Jadi raja seperti apa yang ditunjukkan teks ini, saudara? Bagaimana kerajaan yang menyingkapkan kerajaan palsu kita. Dan bagaimana melihat Yesus kita dituntun untuk melepaskan tahta kita. Dan kita bisa benar-benar bersuka cita karena kita hidup bagi Tuhan. Ini yang teks kita katakan. Di ayat 9 di bahasa Indonesia dikatakan raja itu adil dan jaya. Di bahasa Inggris dikatakan righteous and having salvation is he. Raja ini benar, saudara. Apa artinya righteous? Benar berarti Anda tidak perlu berpura-pura. Jika Anda benar, you have nothing to hide. Anda tidak perlu sembunyi di balik apapun. Ketika Anda benar, Anda bisa tampil apa adanya. Anda tidak panik ketika orang tahu Anda itu seperti apa. Raja-raja di dunia ini melindungi citra mereka. Raja-raja dunia ini harus terlihat kuat. Raja-raja dunia ini harus mempertahankan kekuasaan mereka. Dan itu yang terjadi ketika Anda menjadi raja di hidup Anda sendiri. Anda akan berpura-pura, Anda akan bersembunyi, Anda membenarkan diri Anda. Anda akan melakukan segala sesuatu tindakan religius to tell yourself, I'm okay. Kita membangun kerajaan kita menyembunyikan setiap amarah kita, nafsu kita, rasa kesepian, kecanduan, penderitaan kita. Yang penting saya berkata saya baik-baik saja. Dan itulah kenapa saudara, self-rule always demands performance.
Ketika Anda menjadi raja di hidup Anda, capek saudara. Lelah rasanya saudara. Kenapa? Kalau Anda rajanya, Anda anchor-nya. Anda akan mengandalkan kekuatan Anda akan melakukan apapun supaya Anda punya self-rule atas diri Anda sendiri. Tetapi ada satu raja yang benar yang diberitakan kepada kita. Raja itu benar, dia tidak berpura-pura, dia murni, dia apa adanya. Dan kecuali kita tunduk kepada raja itu, kita akan menghabiskan seluruh hidup kita berpura-pura. Kita tidak akan bersuka cita dalam Yesus. Kita hanya akan berusaha menyelamatkan tahta kita sendiri. Kita tidak bisa menyerahkan diri dan tahta kita kepada Tuhan sampai kita berkata, saya butuh raja itu. Tuhan bertahta dalam hati saya. Karena kita tidak mampu, saudara. Jika kita mempertahankan kekuasaan atas hidup kita, kita tidak akan bersuka cita kepada kedatangan Yesus. Sukacitanya akan hambar dan dangkal. Dan begini bagaimana raja itu datang, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Saudara, di zaman dahulu kuda itu dipakai buat perang, keledai itu binatang untuk para pekerja. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang biasa, yang membuat dirinya bisa diakses orang-orang. Dan nubuat ini pertama kali ada di Natal. Yesus lahir di palungan, tempat memberi makan para hewan, saudara. Dan kemudian di Minggu Palma ia memasuki Yerusalem dengan seekor keledai. Ketika orang Romawi pada saat itu melihat Yesus masuk dengan seekor keledai, mereka bingung. Kenapa, saudara? Roma itu mengadakan parade kemenangan dengan luar biasa. Tawanan diarak, mereka menunggangi kuda yang begitu perkasa, dikelilingi tentara, banyak panji-panji, baju besi dan kekuasaan. Yesus cuma menunggangi keledai, tidak ada yang kagum. Tapi justru karena Yesus rendah hati inilah dia menunjukkan kalau dia bisa kita akses. Karena apa gunanya juru selamat kita kalau dia benar tapi kita tidak bisa akses? Yesus menunjukkan dia bukan hanya benar, tapi dia rendah hati dan dia bisa diakses. Dan menjadi raja, saudara, di hidup kita sendiri itu capek, saudara. Kita harus terlihat kuat, kita harus tidak boleh gagal, kita harus tampil mengesankan, tidak boleh menunjukkan kelemahan. Tapi lihat Yesus. Yesus datang dengan lemah lembut, dengan apa adanya. Sehingga pertanyaannya, apakah kita akan masih menjadi raja di hidup kita dan berusaha untuk menutupi semua penderitaan kita, semua pergumulan kita, sehingga kita bisa bertahta dan berkuasa atas hidup kita. Atau kita akan datang kepada Tuhan apa adanya. Melihat, Tuhan ini hidup saya, Engkau raja di hidupku. Kerendahan hati Yesus itu menunjukkan betapa lelahnya menjadi raja di hidup kita sendiri. Saudara, kebebasan sejati bukanlah artinya Anda mampu melakukan apapun yang Anda inginkan kapanpun Anda mau. Kebebasan sejati itu artinya Anda tidak perlu membuktikan diri Anda lagi. Anda tidak perlu naik kuda supaya orang pandang Anda. Anda bisa rendah hati, Anda bisa rentan, Anda bisa terbuka. Anda bisa menjadi seperti Yesus apa adanya, tanpa takut merasa dihakimi, harus membuktikan diri. Anda tidak perlu mengikuti standar dunia ini, Anda tidak perlu mengejar hal-hal dunia ini. Tapi selama Anda masih menjadi raja di hidup Anda, akan selalu ada standar yang Anda harus ikuti. Akan selalu ada hal yang harus Anda buktikan, supaya Anda tetap menjadi raja di hidup Anda. Tapi kita melihat betapa rendah hatinya Yesus, betapa accessible dia. Begitulah bagaimana kerajaan Yesus menyingkapkan gagalnya kerajaan semu kita. Kita bahas lebih lanjut, saudara. Tim Keller berkata, the essence of gospel humility is not thinking less of myself, it is thinking of myself less. Apa itu kerendahan hati, saudara? Esensi kerendahan hati yang berpusat pada Injil, itu bukan merendah-rendahkan diri, saudara. Bukan berpikir, oh saya tidak sehebat yang lain, gak apa-apa gitu. No. The essence of gospel humility is thinking of myself less. Saudara, saya pernah berbincang pada ngobrol gitu, saudara ya, sama satu orang yang bergumul secara emosional. Orang ini pikirannya gelisah terus. Hidupnya tuh penuh dengan skenario. What if. Anxious, cemas. Dan ketika kita berbicara, kita menemukan sesuatu, saudara. Orang ini
Hidupnya itu hanya tentang dirinya sendiri. Dia tidak memberi, tidak melayani, tidak berbagi kepada orang lain. Pertanyaan yang menjadi pusat hidupnya adalah, bagaimana saya bisa memiliki kehidupan lebih baik? Bagaimana saya bisa hidup itu lebih enak? Dan mungkin itu juga alasan mengapa kita berbincang. Karena dia gelisah, dia nggak mau gelisah lagi. Nah, akhirnya dia datang, dan kita ngobrol, saudara. Jika begitu cara Anda hidup, jika dipikirkan hanyalah diri Anda sendiri, of course Anda akan cemas terus-menerus. Anda mungkin tampak seperti raja di hidup Anda, tapi kerajaan itu harganya mahal. Menjadi raja di hidup Anda sendiri tidak gratis. Ada harga yang harus Anda bayar. Namun di sini kita lihat, saudara, siapa sangka kerendahan hati, tidak mementingkan diri sendiri, itulah yang membawa damai di hidup saudara. Saya tidak mau menjadi moralistik di sini, saudara, tapi saya ingin mengundang saudara merenungkan betapa banyak kegelisahan di hidup kita datang karena kita raja di hidup kita. Karena kita hanya melakukan segala sesuatu untuk kerajaan kita, bukan kerajaan Tuhan. Sehingga di Matius, Yesus pun berkata, jangan engkau khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Obat untuk kegelisahan bukanlah dengan terapi healing trip. Obat untuk kegelisahan apa, saudara? Kau melihat kerajaan yang lain. Bukan kerajaan dirimu sendiri, tapi kerajaan Allah itu. Dan itulah yang juru selamat kita lakukan di ayat 10. Dikatakan ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, ada perubahan point of view di sini. Nubuat pada ayat 9 tadi terpenuhi di kedatangan Yesus yang pertama. Nubuat di ayat 10 akan dipenuhi pada kedatangan Yesus yang kedua, di mana ia akan datang sebagai seorang raja dan membawa damai ke seluruh dunia. Suatu hari nanti Yesus akan mengakhiri setiap perang yang ada, setiap perang perebutan kekuasaan yang kita lihat di dunia ini, tindakan terorisme di tempat-tempat yang tampaknya mungkin aman, saudara, hingga perang batin yang kita alami. Dunia ini butuh kedamaian. Sekarang apa peperangan yang Anda alami di dalam hidup Anda, di hati Anda? Di kota senyaman Melbourne, seperti banyak kota besar di dunia, saudara, banyak orang itu bergumul dengan kesepian. Kesepian itu adalah epidemi, saudara, terutama di masa Natal seperti ini. Australia menyukai kata-kata yang friendly, hey mate, what's up? Semuanya mate gitu, saudara, semuanya teman, semuanya friendly, saudara. Tapi banyak yang kesepian di kota ini, saudara, di negara ini. Jika Anda bukan dari Melbourne, Anda tahu bagaimana rasanya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, di mana mungkin banyak orang sudah tinggal lama di sini, mereka sudah punya teman, tapi Anda pendatang baru dan Anda tidak kenal siapa-siapa. Jika Anda berasal dari Melbourne, studi menunjukkan 40% anak muda di Australia merasa kesepian, saudara. Survei lain menunjukkan kesepian ini bahkan dapat lebih merusak kesehatan jiwa Anda daripada kesusahan finansial. Tapi kebalikannya, saudara, menjadi satu lingkaran. Alasan kenapa orang susah membangun hubungan juga karena hidup susah. Mau keluar tuh mahal sekarang, saudara. Keluar dari rumah tuh $50, saudara, $100 gitu, saudara. Bagaimana, saudara, kita bisa membangun hubungan yang berarti? Sehingga, saudara, kita hidup di satu lingkaran setan akhirnya. Untuk membangun hubungan, saudara perlu untuk keluar, tapi untuk keluar, saudara juga perlu untuk berkorban secara finansial. Dan gereja mungkin dapat membantu, saudara. Gereja bisa memberikan Anda komunitas. Gereja bisa Anda memberikan teman, membuat Anda merasa diterima. Tapi ini masalahnya. Jika Anda terima berkat itu, dan Anda masih menjadi raja di hidup Anda, apa yang akan Anda lakukan? Begini cara Anda akan menerima berkat itu. Anda akan ambil persahabatan itu, Anda gunakan persahabatan untuk membuat Anda merasa diterima. Anda abuse persahabatan sehabis-habisnya. Bagaimana teman saya bisa membuat saya merasa diterima? Tapi setelah itu apa? Anda masih craving, Anda masih butuh lebih lagi setelah itu. Dan itulah rasanya menjadi raja di dunia ini. Tidak akan pernah cukup. Anda akan menjadi apa yang kita bisa sebut sebagai intimacy junkie, saudara. Kecanduan intimacy. Intimacy is not a bad thing, we need that. Tapi banyak orang
lari dari kesepian jadi kecanduan, saudara. Mereka mencari cinta dimanapun mereka bisa dapat, tapi mereka tidak pernah cukup dan puas dan mereka butuh lagi dan lagi. Anda akan memberhalakan setiap berkat baik yang Tuhan berikan dalam hidup Anda jika Anda tetap adalah raja di hidup Anda. Dan berulang kali tidak akan pernah cukup, hati Anda akan tidak pernah puas, dan Anda butuh lagi, dan lagi. Dan orang yang jangkis, dosisnya harus naik, tidak bisa sama. Dan pada satu titik, tidak ada lagi bisa memuaskan Anda akan hancur dan akan lihat bagaimana kerajaan Anda runtuh di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana jika kita menginginkan komunitas lebih daripada kita menginginkan Kristus? Bagaimana saudara, jika sebenarnya kita butuhkan itu bukan lebih banyak kedekatan, lebih banyak acara, lebih banyak event saudara, tapi kita butuhkan adalah kedamaian. Kedamaian dari peperangan yang ada di dalam hati kita. Setiap kita punya peperangan di hati kita, saudara. Ada peperangan yang berkecamuk di hati saudara. Mungkin itu validasi, mungkin itu status atau performance, mungkin itu stabilitas saudara. Tapi bagaimana jika lebih dari semuanya itu, yang Anda butuhkan itu sebenarnya bukan itu. Yang Anda butuhkan adalah kedamaian. Kedamaian bahkan ketika perang itu terus berkecamuk di hati Anda. Mungkin Anda tidak mendapatkan apa yang Anda damba-dambakan, tapi hati Anda damai di hadapan Tuhan. Itu adalah kemerdekaan yang jauh lebih luar biasa daripada terus-menerus berusaha mendapatkan apa yang hati Anda dambakan dan akhirnya Anda diperbudak oleh keinginan itu. Dan itulah yang Yesus bawa, saudara. Dia adalah raja yang membawa damai sejahtera. Dan menarik di sini saudara, di ayat ini dikatakan raja itu memberitakan kabar damai kepada bangsa-bangsa. Ketika Israel menerima berita ini, aneh saudara. Kok bukan kepada saya, kok bangsa-bangsa juga terima? Kan saya umat pilihan Allahnya. Tapi raja ini tidak teritorial saudara. Kedamaiannya itu tidak tribal. Raja ini membawa damai sejahtera keluar, melintasi berbagai batasan budaya dan bangsa. Dan itulah hati Tuhan yang ada di Alkitab. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan bilang kalau ia akan menjadi berkat bagi siapa? Bagi Abraham saja? No, bagi bangsa-bangsa. Kalau saudara baca Yesaya, itu akan dilihat juga bagian bangsa-bangsa menuju ke Sion, umat Allah. Dan perintah Yesus di Matius dikatakan jadikanlah siapa yang murid Yesus? Seluruh bangsa. Insting hati Tuhan selalu pergi keluar sana dan bawa orang itu ke dalam. Jika kita menaruh harapan kita di dalam Yesus, kita akan menjalani hidup kita mencerminkan harapan yang juga ada tentang bagaimana raja itu akan kembali. Kita akan membawa kabar damai kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itulah kenapa Yesus berkata berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita menggambarkan rupa Bapa kita. Dia Bapa damai, Raja damai, membawa damai ke orang-orang di sekitar kita. Sehingga saudara, jika Tuhan memberi Anda sebuah keluarga, apa artinya membawa damai melalui kepentingan keluarga Anda sendiri? Jika Anda mungkin tidak ada keluarga, di sini seperti apa wujudnya membawa damai melampaui circle Anda, melampaui kenyamanan Anda, melalui apa yang gampang. Seperti apa rasanya hidup itu bukan untuk diri sendiri. Seperti apa rasanya Anda tidak menjadi raja di hidup Anda sendiri. Itu hati Allah. Itu yang akan Ia bawa ketika Ia kembali dalam kemuliaan. Jika Anda masih menjadi raja di hidup Anda, Kristus akan menjadi ancaman bagi hidup Anda, bagi kekuasaan Anda, bagi kenyamanan Anda. Tapi ketika kita membawa damai kepada orang-orang di luar zona nyaman kita mencerminkan citra Allah. Kita hidup sebagai anak-anak Allah. Seperti apa itu saudara membawa damai ke orang-orang di sekitar kita, tidak hidup bagi diri sendiri? Bisa jadi saudara bangun pertemanan mulai mendekati orang-orang yang mungkin saudara tidak sreg selama ini, tidak pernah ngobrol juga daripada saudara menghindari. Itu berarti saudara menyambut orang-orang yang mungkin tidak memberikan nilai sosial tambahan apapun ke hidup Anda. Itu bisa berarti mengundang seseorang di luar
age group saudara, di luar life stage saudara, di luar ethnicity saudara, di luar kelompok nyaman saudara, untuk bisa makan siang dan untuk bisa mungkin datang ke rumah saudara. Itu yang membuat Natal bermakna saudara. Saat Anda membawa damai kepada orang-orang di sekitar Anda, mencerminkan harapan yang Anda miliki pada Raja yang akan datang, yang akan menyampaikan kedamaian bagi seluruh bangsa. Dan Zakaria berkata, kekuasaan akan terbentang dari laut sampai ke laut. Tidak ada batas, saudara. Yesus tidak akan bersaing untuk mendapat tahta di hati Anda. Kerajaannya tidak punya batas, tidak ada saingan. Tahtanya tidak bisa dibagi, saudara. Mengapa Hudson Taylor mengatakan, Christ is either Lord of all or he is not Lord at all. Yesus akan menjadi raja atas seluruh hidup Anda, atau dia bukan raja sama sekali di hidup Anda. Dia tidak akan membagi tahtanya kepada siapapun di hidup Anda. Jika Anda ingin damai Tuhan, Anda perlu hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Jika Anda ingin damai Tuhan, Anda perlu tunduk menyerahkan seluruh hidup Anda kepada Yesus. Jika Anda ingin damai Tuhan, damai dari semua peperangan di hati Anda. Damai bukan dengan mendapatkan apa yang Anda dambakan, tapi merasakan damai ketika Anda bahkan tidak mendapatkan apa yang Anda dambakan. Anda tidak bisa bilang kepada Yesus, Tuhan, Tuhan kau berkuasa atas seluruh hidup saya kecuali satu bagian ini jangan disentuh. No. Christ is either Lord of all or he is not Lord at all in your life. Sukacita Natal bukan untuk mereka yang menjadi raja dalam hidup mereka. Sukacita Natal ada untuk mereka yang merindukan kedatangan raja yang sejati. Jadi ayat 10 ini mengundang kita membuat sebuah keputusan. Apakah Anda akan mempertahankan kerajaan Anda sendiri? Silakan saudara. Berjuang di hati Anda, berperang setiap hari. Berusaha dapatkan apa yang Anda dambakan. Semakin Anda dapatkan, semakin Anda haus. Dan itu akan menjadi peperangan di dalam hati Anda terus menerus. Atau Anda bisa melihat raja yang sejati itu. Terima damai Tuhan. Bahkan ketika Anda tidak dapatkan apa yang hati Anda dambakan. Tapi hati Anda tenang dan damai. Itu damai yang melampaui skala akal. Dan itu mengapa Yesus adalah raja yang lebih baik untuk hidup kita. Kerajaan diri sendiri mengundang sebuah ilusi. Seakan-akan Anda yang berkuasa. Tapi berkuasa atas diri sendiri itu ada harganya, saudara. Atau Anda bisa melihat kepada Yesus yang sudah membayar dengan darahnya. Seperti yang dikatakan di ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahanan. Engkau tidak lagi terbelenggu dalam hatimu dengan peperanganmu. Tapi engkau melihat darah perjanjian Tuhan. Karena kedamaian itu tidak gratis, saudara. Tidak murah. Kedamaian itu ada harganya dan Yesus sudah membayar harganya di kayu salib dengan menumpahkan darahnya bagi kita. Sehingga kita bisa tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri. Tapi kita hidup untuk Kristus. Memberikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi di mana saudara Natal ini saudara? Apakah kita masih menjadi raja di hidup kita sendiri? Apakah kita masih berusaha melindungi tahta kita? Berjuang mengendalikan seluruh hidup kita dan berperang dengan kekuatan kita? Atau kita siap untuk berserah? Tunduk pada kerajaan Yesus. Tunduk kepada salib Kristus, melihat pada darah yang dicurahkan bagi kita. Dan menerima undangan Tuhan, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Bukan kembali kepada rutinitas agama saudara. Bukan kembali dengan usaha yang lebih keras, bukan kembali dengan saudara berusaha lebih banyak lagi. Tapi kembali ke kota bentengmu, ke tempat perlindunganmu, ke tempat yang aman. Siapa itu saudara? Kepada Raja itu sendiri, yaitu kepada Yesus yang menjadi benteng rasa aman kita. Yesus yang menjadi tempat perlindungan damai kita. Ketika dunia ini berkecamuk, ketika hatimu berkecamuk dengan begitu banyak peperangan di hidupmu. Dan kita akan menjadi hai orang tawanan yang penuh harapan. Ini sebuah paradoks saudara. Kita ditawan, tapi kita tidak ditawan oleh rasa takut, oleh rasa perlu membuktikan diri, oleh dosa, tapi kita ditawan oleh pengharapan itu. Kita dibelenggu, tapi dibelenggu oleh pengharapan itu. Maksudnya apa saudara? Pengharapan itu yang mengikat kita saudara.
Ketika dunia ini hancur, ketika hidupmu seperti tidak ada pengharapan, ketika hidupmu tidak ada yang baik yang terjadi di hidup, engkau punya pengharapan. Seperti yang Katekismus katakan tadi, engkau bisa melihat satu hari nanti rajamu akan datang kembali. Dan dia akan membawa damai, kekuasaan akan datang dari laut ke laut. Dan pada hari itu, ia akan menghapus setiap air mata. Ia akan menghapus setiap duka, tangis, dan dosa. Dan dikatakan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Bukan karena kita layak, tapi karena Yesus sudah menebus kita dan membawa kita ke hadirat Tuhan. Apa yang dihancurkan oleh dosa di hidupmu, apa yang dihancurkan oleh penderitaan di hidupmu, akan diganti Tuhan 2 kali lipat. Dan itu pengharapan yang bisa kita miliki ketika Yesus datang kembali. Jadi Natal ini saudara, baik Anda yang mungkin sudah jauh dari Tuhan selama bertahun-tahun dan Anda dibawa ke gereja dan kembali. Atau Anda yang mungkin sudah di gereja bertahun-tahun, tapi Anda masih menjadi raja atas hidup Anda sendiri. Hari ini Zakaria mengundang kita kembali. Datang dan bersukacitalah. Datang dan sambutlah rajamu. Datanglah di bawah darah perjanjian Kristus. Masuk kembali ke benteng raja ini. Jadilah tawanan pengharapan dan bersorak-sorailah karena rajamu yang membawa damai itu telah datang dan raja itu akan datang kembali. Berikut beberapa pertanyaan refleksi untuk kita saudara. Masa Natal ini mari kita renungkan. Raja seperti apa Yesus itu? Dan bagaimana kerajaan Yesus menyingkapkan kegagalan kerajaan semu di hidup kita. Dan bagaimana dengan melihat Yesus dengan jelas, kita dituntun untuk melepaskan tahta kita sehingga kita dapat benar-benar bersukacita. Mari kita berdoa.